Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sodik dengan NIM 20600119031. Jadi di video kali ini adik-adik kita akan belajar mata pelajaran fisika, yakni pada materi besaran dan satuan. Nah, besaran itu sendiri terbagi menjadi dua, yakni besaran pokok dan besaran turunan. Sebelumnya, apa sih besaran itu? Apakah adik-adik sekalian sudah mengetahuinya atau belum? Kakak akan mencoba menjelaskan apa sih besaran itu. Jadi, besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat dilihat, diukur, dan diamati oleh mata, serta besaran tersebut memiliki satuan. Jadi satuan tersebut adalah bagian penting dari suatu besaran. Kemudian besaran turunan. Apa sih besaran turunan itu? Besaran turunan adalah besaran yang didapatkan dari gabungan dari beberapa besaran satuan atau hasil dari perkalian ataupun pembagian dari besaran satuan itu sendiri. Jadi intinya besaran turunan ini merupakan lanjutan dari besaran yang ada sebelumnya, yakni besaran pokok. Oke, untuk lebih jelasnya silahkan kalian perhatikan penjelasan kakak berikut ini. Nah, adik-adikku sekalian, untuk lebih memahami dari materi yang kakak sampaikan, kakak akan mencoba memberikan contoh. Kan seperti yang kita ketahui, yang sudah saya jelaskan tadi, besaran adalah segala sesuatu yang bisa diukur, dihitung, memiliki nilai, serta dapat dinyatakan dengan angka, dan juga memiliki satuan. Nah, jadi satuan itu sendiri merupakan bagian penting dari si besaran itu. Misalnya, ada besaran yang namanya massa. Kemudian ada besaran namanya panjang. Nah, kemudian besaran juga ada yang dikatakan waktu, kuat, arus, listrik. Nah, oke, ini merupakan beberapa contoh dari besaran ya teman-teman atau adik-adikku sekalian. Nah, lantas apakah cuma kita tulis saja begitu? Nah, tentu tidak. Apabila kita menuliskan, maka tentunya kita harus mengikutkan satuan di belakang besaran ini. Misalnya, pada massa itu satuannya adalah kilogram atau biasa ditulis dengan kg. Untuk panjang sendiri satuannya itu meter, biasa ditulis m. Kemudian satuan internasionalnya waktu itu adalah sekon atau detik, biasa ditulis s. Kemudian untuk kuat arus listrik itu satuannya adalah ampere atau A. Oke, ini merupakan beberapa contoh dari besaran dan satuannya. Nah, adapun dari keempat besaran ini mempunyai lambang masing-masing. Misalnya pada massa. Massa ini lambangnya itu huruf M. Nah, jadi
Dari mana didapatkan M ini? M merupakan bahasa Inggris dari massa tersendiri, yakni mass atau massa. Kemudian untuk pada panjang, lambangnya itu L kecil. Ini L kecil ya. Atau dari mana didapatkan, yakni dari bahasa Inggris dari L panjang tersendiri tersebut, yaitu long. Nah, kemudian untuk waktu, kita mempunyai lambang atau waktu tersebut mempunyai lambang huruf T kecil atau time ya. Ini time. Kemudian untuk kuat arus listrik, kita mempunyai lambang I atau intensitas. Intensity. Nah, jadi kalau misalnya adik-adikku sekalian ingin menuliskan besarannya, maka tidak perlu menulis yang ini, cukup lambangnya saja atau simbolnya saja. Misalnya sebuah benda mempunyai massa 20 kg, maka adik-adik cukup menuliskan M benda sama dengan 20 kg. Nah, itu merupakan salah satu contoh penulisan yang benar untuk besaran. Nah, ini bagian satu ya. Ini besaran pokok. Kemudian kita lanjut ke bagian kedua, itu besaran turunan. Nah, apa sih besaran turunan itu? Seperti yang sudah kakak jelaskan tadi, besaran turunan adalah besaran yang bisa dinyatakan oleh beberapa besaran pokok. Sederhananya, itu besaran turunan merupakan hasil dari gabungan beberapa besaran pokok. Misalnya kan tadi kita sudah mengetahui beberapa besaran pokok, massa, panjang, waktu, dan kuat arus listrik. Kemudian kita akan melihat dari contoh beberapa besaran turunan. Ada beberapa contoh besaran turunan, yaitu seperti luas, volume atau volume, kemudian kecepatan, dan juga gaya. Nah, ini luas, volume, kecepatan, dan gaya ini didapatkan dari hasil rumus. Nah, rumus dari luas ini adalah panjang dikali lebar. Kemudian untuk volume atau volume, panjang kali lebar kali tinggi. Oke, untuk kecepatan sendiri merupakan hasil dari pembagian antara perpindahan dibagikan dengan selang waktu. Kemudian untuk gaya itu hasil dari perkalian antara massa dikali kecepatan. Nah, untuk satuan sendiri, satuannya dari luas itu bisa ditulis dengan M pangkat 2 atau M kuadrat. Satuannya volume adalah M pangkat 3 atau meter kubik. Untuk
satuan dari kecepatan itu adalah meter per sekon. Kemudian untuk satuan dari gaya adalah kilogram meter per sekon. Nah, mengapa semua satuan ini dari mana didapatkan? Misalnya pada satuan luas atau besaran turunan luas itu kan ini panjang. Panjang ini satuannya meter. Lebar juga satuannya meter. Maka di sini M kali M menghasilkan meter kuadrat. Begitu pula ini panjang meter, dan juga ini meter, maka menghasilkan E pangkat 3. Begitu pula juga ini perpindahan itu satuannya meter dan waktu itu satuannya sekon. Nah, seperti yang ini. Nah, maka M perpindahan sejajar dengan M, selang waktu sejajar dengan S. Begitu pula dengan ini. Seperti yang kita ketahui, massa itu satuannya kilogram. Maka kita tulis di sini. Nah, dan kecepatan itu satuannya meter per sekon. Maka digabungkan antara satuan dari massa dan kecepatan menghasilkan kilogram meter per sekon. Nah, untuk lebih memudahkan adik-adikku sekalian untuk memahami materi, kakak akan mencoba memberikan satu contoh soal yang sederhana saja ya. Kita cari, misalnya kita kerjakan soal kecepatan. Nah, misalnya soalnya itu Sodik pergi ke pasar menempuh waktu atau memakan waktu selama 2 menit. Nah, 2 menit dengan jarak 20 meter. Nah, ini sebagai contoh ya. Kayaknya nggak masuk akal kalau 20 meter menempuh 2 menit. Oke. Nah, bagaimana cara kita menjawabnya? Kan Sodik pergi ke pasar selama 2 menit dengan jarak 20 meter. Tentukan kecepatan dari Sodik. Jadi kita akan mencari berapa sih kecepatan si Sodik ini sehingga bisa menempuh jarak 20 meter selama 2 menit. Nah, kita lihat di rumus yang ini, kecepatan, kan kita tanyakan kecepatan. Maka kita kerjakan sesuai dengan rumus. Kita tulis dulu apa yang diketahui. Diketahui itu perpindahan atau berpindahnya Sodik itu dari rumah ke pasar itu sejauh 20 meter. Kita tulis perpindahannya hanya 20 meter. Kemudian waktu yang diperlukan itu 2 menit. Nah, seperti yang kita telah pelajari tadi, satuan dari waktu itu adalah sekon. Maka yang 2 menit ini kita ubah menjadi detik. 1 menit kan 60 detik. Maka kalau 2 menit menjadi 120 detik. Nah, ini sudah kita ketahui perpindahan dan waktunya. Kemudian kita tulis apa yang ditanyakan. Ditanyakan itu kecepatannya. Nah,
sisa kita masukkan ke dalam rumus, maka tulis penyelesaian. Nah, rumus kecepatan kan perpindahan dibagi waktu. Maka sisa kita masukkan yang ini. Perpindahannya kita tulis rumusnya dulu, perpindahan bagi waktu. Perpindahannya berapa? 20 meter. Waktunya 120 detik. Nah, maka sisa dibagikan 20 dibagi 120 20 iya 0,16. Satuannya jangan lupa ya. Jika kita menuliskan sebuah hasil, maka kita tidak boleh melupakan satuannya. Satuan dari kecepatan adalah meter per sekon. Nah, jadi si Sodik ini dari rumah ke pasar itu kecepatannya 0,16 meter per sekon. Jadi si Sodik ini berpindah sejauh 0,16 saja, 0,16 meter atau berapa senti saja selama tiap 1 detiknya. Oke adik-adik, itulah tadi beberapa penjelasan kakak mengenai materi besaran dan satuan. Semoga adik-adik sekalian dapat memahami apa yang kakak jelaskan. Jika masih ada yang kurang paham, silahkan bertanya kepada kakak dan kakak insya Allah siap akan menjawabnya. Oke, mungkin itu saja materi kita pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat dan kakak izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.